Sebenarnya dulu memang dari SMA itu saya udah punya keinginan untuk menjadi dosen dan peneliti. Walaupun saya juga sadar diri lah ya dulu ya bukan tipikal siswa yang pintar, dulu kan sekolahnya di madrasah. Ya paling nggak nanti kalau kamu nggak bisa jadi guru PNS bisa ngajar kursus. Saya agak kurang ini juga ya sebenarnya, kayak kurang percaya juga di Indonesia kita punya kampus sekeren ini ya. Ya, jadi postdoktoral itu sebenarnya bukan degree atau pendidikan formal yang harus dijalani, karena setelah S3 itu biasanya untuk menjadi dosen, itu biasanya orang melaksanakan postdoktoral dulu. Welcome to the Student Talk series, a podcast where Triple IU students discuss various stories about students' life that the general public may not be familiar with. Dari awal masuk aja udah ditanya, kamu interest di bidang apa gitu ya. There are still many people who don't even care about their healthy lifestyle. All hilarious, engaging and heartbreaking stories will be told lightly and in casual way. Enjoy the show. Hi fellas, welcome back to Student Talk with me Kamilatul Farihah. So our episode today it's kind of different with the other episode before. Untuk sebelumnya teman bincang kita adalah mahasiswa sendiri dari Triple IU, tapi hari ini kita menghadirkan teman bicara yang sedikit berbeda, yaitu awardee from Scholars in Residence atau yang kita kenal dengan postdoctoral program yang diadakan oleh Faculty of Education. Here with us Mas Arif. Ya, thanks for having me here. Oke, apa kabar Mas Arif? Alhamdulillah baik, sehat, dan merasa selalu bersemangat di Triple IU. Masya Allah. Oke, before we jump into question gitu ya, boleh Mas Arif perkenalkan kepada teman-teman kita background Mas Arif dan yang lainnya untuk teman-teman kita jauh lebih tahu tentang Mas Arif. Oke, baik. Halo semuanya. Nama saya itu M. Arif Rahman Hakim, panggilan Arif. Untuk saat ini saya sedang menjalani program Scholars in Residence Fellow di Faculty of Education Universitas Islam Internasional Indonesia. Tapi untuk background pekerjaan sendiri, saya sebagai dosen tetap di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Ya, jadi karena sekarang sedang melaksanakan tugas di sini ya, jadi sekarang ya di Depok tinggalnya. Gitu, mungkin begitu perkenalan singkatnya. Oke, jadi teman-teman udah tahu ya siapa Mas Arif ini. Mas Arif adalah salah satu awardee dari program Scholars in Residence atau postdoktoral yang diadakan oleh Faculty of Education gitu teman-teman. Oke, sebelumnya Mas Arif bisa ceritakan dulu nggak background pendidikannya, mungkin dari S1-nya, S2-nya, sampai S3-nya. Terus habis itu kira-kira sebelum mengambil postdoktoral kesibukan Mas Arif apa? Ya, kalau untuk background pendidikan tuh saya menyelesaikan S1-nya dulu di UIN Bengkulu. Dulu tapi namanya masih STAIN. Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri ya. Bengkulu tahun 2012. Terus lanjut S2-nya itu di bidang yang sama dengan S1, pendidikan bahasa Inggris di Universitas Islam Malang di daerah Dinoyo dan sekitarnya itu. Terus setelah S2 kebetulan waktu itu memang sudah ada sebenarnya persiapan untuk ngambil S3 dan lain-lain, cuma karena mengalami beberapa kali, ya belum rezeki lah ya, rezeki udah coba beberapa kali, tapi akhirnya mencoba untuk peruntungan di dunia karir sebagai dosen, dan alhamdulillah waktu itu diterima di IAIN Bengkulu karena waktu itu sudah jadi IAIN, kembali ke alma mater. Terus masih terus coba tes lagi, alhamdulillah di 2017 memulai S3 di University Science Malaysia di bidang English Language Education, School of Education. Gitu. Selesai 2021 bulan Januari, tuh ingat banget pas COVID. Pas COVID ya? Iya. Wisuda online berarti Mas? Enggak, wisudanya di postpone sampai setengah tahun. Jadi 2022 awal ketika border baru dibuka itu, nah itu kita langsung wisuda. Masih dapat euforianya masih, wisuda lah ya walaupun masih protokolnya gitu kan lumayan waktu itu ya ketat lah ya. Pakai masker,
Jadi untungnya di foto itu at least masih kelihatan lah itu saya gitu kan walaupun pakai masker. Terbayar susahnya PhD. Gitu. Bener banget Mbak. Bener. Oke. Sebelumnya berarti kan profesinya sebagai dosen gitu ya. Fokusnya menjadi researcher atau educator gitu. Nah, kenapa sih Mas Arif lebih memilih ke bidang ini gitu untuk jadi jobnya atau passionnya? Ya, sebenarnya dulu memang dari SMA itu saya udah punya keinginan untuk menjadi dosen dan peneliti. Walaupun saya juga sadar diri lah ya dulu ya bukan tipikal siswa yang pintar, dulu kan sekolahnya di madrasah MTS MAN gitu. Tapi dulu bidangnya sebenarnya bukan bidang pendidikan bahasa Inggris seperti sekarang. Tapi dulu saya pengennya tuh apa coba? Di bidang arkeologi atau sejarah. Wow, agak jauh beda ya. Iya. Nah, tapi waktu itu karena di Bengkulu kan nggak ada dan saya harus ke luar kota dan sudah ada persiapan untuk itu. Cuma dari orang tua itu dulu mungkin ya mendoakan dan juga sudah menakar ya anaknya ini gimana. Jadi katanya, "Dah ngambil jurusan pendidikan bahasa Inggris aja di sini, di STAIN gitu. Ya paling nggak nanti kalau kamu nggak bisa jadi guru PNS bisa ngajar kursus." Dulu ingat sekali bapak bilangnya gitu. Nanti S2 kalau mau sejarah silakan ambil sejarah. Kamu udah punya modal bahasa Inggris gitu. Jadi orang tua mendukung banget ya Mas educationnya? Iya mendukung dan tapi waktu itu saya juga ya tahu sendiri lah tamat SMA gitu kan kayak kurang inilah kan kok pendidikan bahasa Inggris karena saya juga agak punya memori yang buruk lah. Wah, tentang bahasa Inggris ini. Menarik nih nanti kita bahas ya. Selanjutnya siap. Tentang memori bahasa Inggris yang buruk ini. Oke. Tadi Mas Arif mention nih program postdoktoral atau scholarship in resident. Scholars in resident atau postdoktoral ini. Bisa dijelasin nggak sih Mas buat teman-teman yang belum tahu nih kira-kira postdoktoral tuh apa gitu. Untuk saya sendiri yang belum doktoral mungkin barangkali teman-teman dan saya berminat untuk mengikuti program ini. Kira-kira apa sih programnya? Iya, jadi postdoktoral itu sebenarnya bukan degree atau pendidikan formal yang harus dijalani karena ya sampai hari ini doktor atau S3 itu kan pendidikan formal terakhir lah ya. Iya. Habis itu kan nggak ada S4 gitu kan nggak ada. Nah banyak yang mengira itu postdoc itu kuliah lagi atau dapat ini lagi. Nggak, sebenarnya postdoktoral itu memang sudah kalau di luar negeri, kampus-kampus luar negeri udah lama ya jadi budaya. Setelah S3 itu biasanya untuk menjadi dosen itu biasanya orang melaksanakan postdoktoral dulu. Jadi untuk mencari jam terbang gitu. Terus untuk expand lagi networking risetnya, terus untuk membuktikan independensi riset setelah dia lulus S3 bahwa dia bisa melaksanakan riset lagi loh di grup yang baru di kampus yang lain. Nah itu biasanya kayak beberapa teman saya itu di Inggris mereka sebelum dapat permanent position mereka harus postdoktoral dulu 1-2 kali. Nah kita kan di Indonesia nggak ada yang seperti itu dan tidak menjadi kebutuhan gitu. Nah tapi beberapa tahun terakhir ini kampus-kampus di Indonesia ya termasuk di IIIU Universitas Islam Internasional Indonesia itu juga membuka peluang untuk postdoktoral gitu. Jadi yang dilakukan itu sebenarnya kolaborasi riset dengan scholars lokal gitu kan. Terus nanti mungkin bisa jadi guest lecture, dosen tamu, terus juga ya inilah menjadi mungkin ketika kayak posisi saya di sini kan kemarin dilibatkan menjadi salah satu penguji di proposal disertasi mahasiswa. Terus ada mahasiswa yang mau diskusi, bimbingan. Nah itu yang menjadi pokok utama postdoktoral itu seperti itu. Dengan outputnya nanti ya mungkin hasil penelitian, publikasi, nah gitu. Oh jadi lebih ke bukan program bergelar, tetapi program untuk pelatihan gitu ya? Ya bisa dibilang kayak gitulah ya. Ya untuk nambah jam terbang, terus ini lagi. Nah di Indonesia itu ya itu tadi kalau itu kan mau jadi dosen nggak ada persyaratan seperti itu. Kayak sebenarnya sebelumnya sendiri saya juga sudah 10 tahun pengalaman ngajar gitu kan di UIN Bengkulu sejak 2014. Nah dan baru postdoktoral sekarang karena selesai S3 kayak kita ngapain lagi ya gitu.
Masih pengen mikir ya. Iya, jadi nah dengan kesempatan-kesempatan kayak gini kan kita bisa dapat networking baru. Saya di Triple IU dan ya memang diniatkan mencari Mbak, kayak S3 dulu, ketika S2 saya udah mikir ini mau S3 nih. Nah setelah S3 ngelihat waktu di Malaysia ada ini nih, ada apa namanya, ada kesempatan postdoktoral gitu. Oh ada yang namanya postdoc gitu. Mencari-cari dan udah beberapa kali tes dan yang jodohnya di Triple IU. Nah, kita mau tanya yang berhubungan tentang itu, proses pendaftarannya. Oke. Bisa diceritain lagi nggak Mas proses pendaftarannya seperti apa? Terus kenapa Mas bisa memilih program di Triple IU gitu kan? Kata Mas ada beberapa program nih di Indonesia termasuk di Triple IU. Kenapa lebih milih Triple IU dan bagaimana prosesnya? Iya, nah ini sebenarnya kalau mau diceritain panjang. Nggak apa-apa. kita persingkat dulu. Jadi ketika selesai S3 di 2021 itu, of course saya harus balik ke kampus dulu. Itu kan kampus, mengabdi kembali, mengajar. Tapi memang udah ada persiapan untuk mencari gitu beberapa postdoc yang kira-kira cocok, sesuai gitu kan. Terus ya ada beberapa kesempatan, saya pernah coba ikut di BRIN, dan tahap terakhir juga nggak masuk, mungkin belum menjadi yang mereka butuhkan. Terus saya coba lagi di Fulbright, waktu itu coba di University of Michigan, udah sampai wawancara juga. Terus dari 4 waktu itu yang dipilih 1, saya belum masuk. Dia waktu wawancara gitu kan, 4 orang. Banget ya Mas, 4 orang. Iya, udah kayak aduh dikit lagi gitu kan. Udah wawancara. Nah, terus dapat info Triple IU juga buka. Nah, waktu itu ada beberapa kampus lain juga di daerah Malang, Jogja yang buka dan Bandung. Termasuk Triple IU. Saya lihat dari beberapa syaratnya ada beberapa kampus itu di Indonesia yang menyertakan diutamakan yang belum ada afiliasi. Jadi maksudnya belum ada belum apa ya? Ngajar di atau bekerja di suatu institusi. Iya, gitu belum ya? tetap. Belum tetap. Iya, kalau misalnya mungkin ngajar sebagai asdos atau apa itu bisa. Nah, sedangkan saya kan udah lama ya. Iya, udah ASN dan lain-lain. Jadi waktu itu wah ini nggak bisa nih gitu kan. Nah, terus pas lihat di Triple IU tidak ada gitu kan syarat itu. Nah, berarti saya bisa ada ada yang inilah nyantol syarat-syaratnya di saya. Dan juga saya juga sudah tahu Triple IU itu walaupun kampus baru tetapi inilah di kalangan perguruan tinggi Islam Indonesia kan punya reputasi yang sangat baik gitu kan. Kita lihat dari luarnya kan eksklusif gitu kan. Dengan nama-nama besar yang sudah ada di sini. Nah, tapi akhirnya saya sempat tanya dulu waktu itu ke teman, minta penilaian kira-kira saya layak nggak ya daftar di Triple IU gitu kan. Udah coba aja kata teman gitu kan, nanti layak nggak layak biar penguji yang nilai gitu katanya. Akhirnya udah H-1 deadline saya masukin. Langsung. Masukin dengan persyaratan-persyaratan yang sudah tersedia. Ya udah akhirnya setelah administrasi waktu itu yang saya kirimkan proposal. Jadi harus sudah ada proposal riset yang mau dilakukan nanti. Ini persyaratannya ini ya Mas? Iya. Proposal, riset, terus juga CV. Ya, jadi at least kita punya background apa gitu kan, pengalaman apa itu dilampirkan. Dan Triple IU minta juga ini waktu itu contoh publikasi yang pernah, tulisan kita yang sudah terpublikasi di misalnya di jurnal atau buku gitu, bereputasi gitu. Scopus. Terus ya Scopus mungkin itu diutamakan ya, saya kirimkan itu. Dan juga udah sih nggak ada surat motivation letter atau paling ini ada rekomendasi dari pimpinan ya, karena kita sebagai dosen tetap bahwa pimpinan mengetahui lah gitu kan. Nah, untungnya kampus saya itu di UIN Bengkulu juga mendukung untuk hal-hal seperti ini gitu, karena ini kan juga nanti ada feedbacknya, nanti akreditasi naik, ya, kayak gitulah. Alhamdulillah dipanggil wawancara dilaksanakan secara Zoom dan akhirnya diumumkan diterima untuk di tahun 2024 dari 2 gelombang, itu ada total 4 orang, masing-masing gelombang 2 orang. Oke, Mas Arief gelombang berapa? Gelombang kedua di tahun 2024, semester ganjil berarti. Oke.
Untuk proses seleksinya sendiri ada berapa macam sih Mas? 2 itu aja sih, administrasi sama wawancara. Wawancara. Iya. Termasuk di tempat yang lain juga seperti itu? Atau di tempat yang lain ada tambahan? Iya, ada beberapa, ini ada beda-beda juga kayak saya sempat ikut yang Fulbright itu kan harus ada syarat-syarat lain seperti motivation letter, terus menyertakan tidak hanya rekomendasi secara ini, tapi rekomendasinya juga dihubungin sama pihak penyedia itunya program itu untuk diminta ini, ditanya lagi lah ya, ini layak atau tidak, ini gimana gitu. Terus kalau di beberapa tempat kayak di BRIN kemarin kita sudah harus mencari scholars dari BRIN-nya, akademisi BRIN-nya untuk diajak bekerja sama. Jadi ketika daftar udah ada namanya, sama siapa mau kerja sama risetnya gitu. Kayak program ini ya, beasiswa untuk kuliah lagi ya, harus punya dosen untuk jadi pembimbing dan segala macam. Benar ya. Jadi beda-beda beberapa program itu. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk ikut postdoktoral di IIIU, terutama di education, scholars in residence, ya. Tahun depan bulan Februari pendaftaran terakhirnya, teman-teman bisa cek di Instagramnya Education. Jadi Faculty of Education IIIU, di situ lengkap. Jadi persyaratannya silakan dipersiapkan seperti yang Mas Arif bilang tadi, ada proposal research, ada apa lagi Mas? Ada CV, terus references, ada termasuk contoh publikasi yang tulisan yang sudah kita publikasikan. Publikasinya juga jangan lupa dipersiapkan. Proses seleksinya juga sedikit lebih mudah, tapi pasti kompetitif saingannya. Kompetitif sekali. Ada seleksi berkas dan seleksi wawancara. Dicatat ya teman-teman. Oke, ngomong-ngomong masalah program fellowship, durasinya, terus fasilitasnya yang ditawarkan pasti juga berbeda-beda ya setiap tempat. Nah, sejauh ini Mas Arif udah melaksanakan fellowship berapa bulan Mas? Ini udah bulan ketiga. Bulan ketiga ya? Iya. Nah, Mas Arif bisa ceritakan fasilitas apa yang didapatkan, keuntungannya, terus habis itu durasi waktunya, dan apa aja yang dikerjain, aktivitasnya kira-kira sebagai fellowship itu apa? Iya, kalau untuk durasi memang saya lihat di IIIU dari beberapa fakultas yang memiliki program yang sama, fellowship postdoktoral ini juga rata-rata sama sih durasinya 3 bulan. 3 bulan, jadi dalam waktu 3 bulan itu aktivitas yang dilakukan ya memberikan menjadi dosen tamu ya, guest lecture di kelas, baik itu S2 ataupun S3, karena di IIIU kan postgraduate ya, postgraduate university, jadi nggak ada S1-nya, S2, S3 aja. Nah itu di berbagai macam-macam mata kuliah nanti akan didiskusikan biasanya dengan pihak kaprodi, dekan ataupun dosen-dosen. Nah terus kewajiban kita juga memberikan semacam talk atau public lecture 1 kali selama program ini selama 3 bulan gitu. Nah dan itu alhamdulillah sudah semua saya selesaikan yang program-program atau kewajiban-kewajiban itu. Nah terus juga ya tadi proposal riset tadi itu dilaksanakan, lanjutkan risetnya dan ditulis untuk jadi artikel ilmiah dan nanti publikasi gitu, publikasi di jurnal yang ada di Faculty of Education di sini. Nah cuma selain itu saya juga memang ini semacam refreshing akademik kalau bagi saya sih. Jadi setelah ya pulang ke kampus, ketemu administrasi dan lain-lain, nah di sini saya kembali kayak refreshing lagi lah gitu kan, ketemu mahasiswa yang dari berbagai macam negara, budaya, bahasa. Nah itu saya juga really enjoy. Iya. Refreshingnya tetap mikir ya, tapi ya selain mikir juga kan beberapa kali saya alhamdulillah 2 kali kemarin kesempatan ikut conference. Dan selama di sini ikut conference itu jadi presenter, kolaborasi dengan mahasiswa IIIU. Jadi lumayan, itu sebenarnya di luar kewajiban sih, nggak ada di kewajibannya, cuma iseng aja maksudnya. Gitu. Conference di IIIU atau? Di luar, di IAIN Kediri sama IAIN Kendari. Masya Allah.
Nah, keren jadi banget nih teman-teman Mas Arif. jadi ada publikasinya, kita join bareng sama mahasiswa PhD di sini 2 orang. Dan alhamdulillah sudah terlaksana dan tinggal nunggu publikasinya. Terus selain itu juga ya kalau diskusi-diskusi nggak usah ditanya lah ya mahasiswa Triple IU ya, nggak cukup di kelas, di WA, di email, nanti datang ke ruangan, nggak cukup di ruangan, nanti diajak ke warung kopi, itu masih Sampai di student room, student room 24 lagi, jam. bener. Di asrama kadang nggak ketemu di ruangan apa, di asrama ketemu duduk diskusi lagi tentang riset dan itu justru saya sangat menikmati itu Mbak di Triple IU. Jadi kayak saya agak kurang ini juga ya sebenarnya, kayak kurang percaya juga di Indonesia kita punya kampus sekeren ini ya. Environment-nya sangat mendukung untuk teman-teman yang ambis untuk bener. belajar teman-teman. Vibes-nya gitu udah kayak kampus-kampus top dunia gitu. Nah terus selain itu juga ya non akademiknya saya juga join main bola sama teman-teman gitu kan, terus mahasiswa main basket hampir setiap sore dan ya alhamdulillah sangat menikmati Lingkungannya ya. lingkungan di sini. Untuk keuntungannya apa aja sih Mas? Kira-kira dapat scholarship-nya atau beasiswanya itu apa aja? Ini pertanyaan yang paling banyak sebenarnya. Iya, ini teman-teman yang udah nanya Mas Arif sebelumnya dan belum dijawab. Iya. Nah itu secara financialnya kita memang ada, dan itu juga dimention kan di setiap pengumuman pembukaan pendaftaran scholars in residence ataupun fellowship yang di fakultas lain kan, karena masing-masing fakultas kan ada programnya juga, economic and business ada, social science ada, Islamic studies juga ada. Nah itu nominalnya ada 2 digit lah kalau per bulan. Teman-teman. Dan ada kok di Instagramnya, cek sendiri aja. Bisa dicek, dipersiapkan ya. 2 digit loh. Iya per bulan bukan per program ya. Per bulan. Per bulan. Nah terus juga selama di sini itu kita disediakan semacam dorm lah ya, di dorm di lantai 1. Dan itu free, sudah disediakan, tapi memang untuk sendiri. Nah kebetulan di 2 bulan awal kan memang saya sendiri tinggalnya di dorm. Nah di bulan ketiga memang saya udah niat bawa keluarga. Padahal dari awal sih saya niat udah bawa keluarga, cuma karena istri ada kerja dan lain-lain, anak sekolah, jadi bulan terakhir baru sempat dibawa ke sini. Dan nah karena itu di luar sudah ini apa namanya, di luar tanggungan lah ya bahasanya. Nah jadinya saya pindah dari dorm. Nah tapi kebetulan dapat diperbolehkan untuk menyewa di lecturer house. Iya karena itu kan juga diperbolehkan untuk fellow. Iya untuk fellow, untuk disewakan, dan itu ternyata saking baiknya itu Budekan, makasih Budekan. Makasih Prof Nina. Terima kasih ke Prof Nina. Beliau mengalihkan apa namanya kayak apa subsidi yang untuk dorm tadi ke itu bukan ke lecturer house itu tadi. Jadi sewanya setengah gitu. Oh gitu. Alhamdulillah. Nah itu yang teman-teman banyak tanyain tuh. Terus fasilitas lain-lain ya kita bisa menikmati semua fasilitas yang ada di Triple IU. Perpustakaannya yang luar biasa, yang library yang viral itu bukan hanya di Jabodetabek viralnya. Itu mahasiswa saya alumni dari Jambi pada nanyain. Ada yang dari Sulawesi Selatan pada nanyain, keluarga saya yang di Kalimantan ada juga yang nanya, Om ini tempat Om sekarang ya katanya, yang viral. Kamu di Kalimantan tahu dari mana? Lihat di TikTok katanya. Iya rame banget. Saudaranya yang di luar Jawa boleh dibawa ke sini, lebih mahal ongkos ininya ya Mas, ongkos apa? Pesawatnya daripada ongkos masuk ke sini cuma 10.000 aja di perpustakaan. Malah ada yang nanya itu saudara saya, itu nggak ada cabangnya ya JK Yusuf Kala Library di Makassar ditanya. Nggak ada, saya bilang nantilah kita buka. Amin. Nah itu kita selaku fellow tuh bisa menikmati semua fasilitas tersebut. Terus di fakultas juga kita diberi ruangan yang sangat nyaman dan tenang gitu kan, dan ya ini lain lah fasilitas lain selama di sini. Saya dikasih sepeda dinas dan jadi ya dan itu sangat membantu selama di sini, lumayan bisa turun 4 kiloan. Wah, kalau malah sepedahan naik apa Mas? Kita ada shuttle. Saya malah bilang ke anak-anak ini belum kita kasih namanya apa ya. Apa
blue bus atau apa gitu kan yang baru. Karena warnanya biru. Iya kan, ada bus baru warna ada biru. Ada busnya gitu. Oke, jadi yang ditawarkan itu sangat menguntungkan ya Mas, apalagi untuk teman-teman yang berada di bidang education atau sebagai educator scholarship, lingkungan Triple I itu sangat mendukung sekali. Benar gitu. sekali. Dari mulai allowance yang ditawarkan, kemudian kita sudah menyediakan dormitorynya juga, atau kalau misalnya dengan family-nya nanti kita sebenarnya juga kayaknya ada bekerja sama dengan GLV. Oh iya, saya sempat ditawarin kemarin di luar. Ada lingkungan lain juga untuk teman-teman yang sudah berkeluarga gitu. Kemudian apalagi Mas, fasilitas yang bisa dinikmati, ada sepeda, kemudian lingkungan, library-nya bisa mengakses setiap saat. Dan itu memang dari awal waktu mau ke sini saya sudah niatkan ini saya sekalian belajar lagi dari expert yang ada di sini, karena sebelumnya kan juga udah tahu nama-nama besar yang ada di sini gitu. Dan itu diperbolehkan selaku fellow itu kita untuk duduk atau sit in di setiap kelas. Wow, itu sangat menguntungkan. Boleh ya ikut workshop, boleh ketika ada seminar ikut, dan saya sangat memaksimalkan semuanya. Tidak hanya di education aja, saya masuk di kegiatannya Islamic Studies, saya masuk di brown bag-nya FOS. Iya, mumpung di sini saya bilang. Iya benar-benar, mumpung gratis ya Mas, dapat ilmunya, jadi dimanfaatin semuanya. Benar sekali. Sekarang kan banyak yang bahas juga tentang postdoktoral, dia yang lagi rame gitu, termasuk dari program kita ternyata ada nih di Triple IU, seperti Mas Arif juga salah satu scholarship-nya gitu. Nah, ini kan inline gitu ya sama profesi Mas Arif sebagai lecturer, gitu, sebagai educator gitu. Nah, kira-kira apa benefitnya program postdoktoral ini untuk Mas Arif sendiri, atau misalnya untuk teman-teman yang tidak berasal dari profesi educator gitu? Ya, karena ini juga beberapa saya lihat di program postdoktoral itu juga menerima yang memiliki background profesional kayak gitu. Nah, jadi balik-balik lagi sih kalau untuk saya sendiri personally yang sudah berkecimpung di dunia perdosenan gitu kan, persilatan pendidikan itu kita bilangnya, itu sebenarnya ada banyak hal manfaat yang bisa kita dapatkan, baik itu secara karirnya ataupun secara benefit-benefit lain. Karena beberapa juga teman ada yang mungkin karena masih jarang ya di Indonesia istilah postdoktoral ngapain, nah itu terus emang nanti gimana? Emang ke karir kamu nggak rugi 3 bulan ninggalin kampus, terus karir nanti gimana? Justru teman-teman, nah ini yang mungkin belum banyak diketahui juga. Ketika benefit dari postdoktoral itu, ketika kita bisa gabung sebagai postdoktoral fellowship, itu akan ada poin yang dinilai untuk kenaikan pangkat, untuk karir, kenaikan karir. Nah itu juga yang menjadi alasan saya juga kan, kita ini juga kan lihat juga kalau nggak ngapain kita ninggalin karir kita di misalnya kayak saya di Bengkulu itu ke Depok 3 bulan bahkan lebih gitu kan, 3 bulan lebih di sini karena ada ininya kok, ada benefitnya baik itu secara kelembagaan kita saya di UIN Bengkulu itu untuk bisa diklaim sebagai misalnya apa ya semacam invited lecturers di UI 3 sepanjang ada undangannya, ada buktinya, itu kampus bisa diklaim untuk akreditasinya, untuk rekognisinya. Secara pribadi juga untuk kenaikan pangkat, kenaikan grade dan lain-lain itu bisa diklaim. Nah, sedangkan untuk teman-teman yang mungkin profesional belum ada karir di dosen, itu di sini juga itu untuk program postdoktoral itu kan bisa kembali mengasah misalnya riset kita. Itu tadi untuk beberapa kolaborasi itu kan saya akhirnya di sini ketemu dengan Pak Dr. Bambang yang selama ini saya hanya baca karyanya dan pernah bahkan mengajukan tulisan ke beliau untuk dipublikasi. Beliau ahli di bidang rush model, ketemu langsung, ngobrol langsung, belajar langsung. Itu kan hal-hal yang mungkin tidak ternilai sih bagi saya kalau dari sisi materi. Membuka peluang ya, opportunity yang lain untuk ketemu orang-orang yang lain. Benar sekali. Selama 3 bulan ini Mas Arif selalu ngantor kah? Atau maksudnya selalu stay untuk
berangkat pagi, pulang sore kayak gitu, kayak ngajar lah istilahnya, atau fleksibel aja jamnya? Sebenarnya kalau dari apa ya, semacam aturan atau inilah ya, kemarin kita di briefing di awal itu tidak harus apa namanya, ada jam kantor absensi di sini. Nah cuma yang penting ini bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan tanggung jawab. Nah cuma karena memang niat saya untuk totalitas di sini, belajar dan lain-lain, mencari peluang, mengerjakan riset, kolaborasi, ngobrol sama mahasiswa, dan juga saya belajar banyak dari teman-teman mahasiswa kan yang berbagai macam background teman-teman itu. Nah itu juga saya jadikan itu sebagai momentum saya untuk totalitas di UI3, makanya saya tetap ngantor pagi, pulang sore gitu, kecuali kalau ada beberapa kegiatan-kegiatan lain biasanya di beberapa tempat, tapi hampir setiap hari seperti itu polanya. Pokoknya sejak dari datang akhir Agustus sampai sekarang pertengahan November saya memang belum pernah sekalipun pulang ke Bengkulu. Betah ya Mas ya? Betah saya di sini. Betah di sini. Apalagi katanya ada rusa, saya belum pernah ketemu rusa di sini. Ada rusa ya. Jadi kayak yang lagi viral. Asri sekali kampusnya sampai ada rusa. Oke. Mas Arief mengalami tantangan gitu nggak selama menjadi fellowship sejauh ini? Kan udah betah banget nih, pasti juga ada dong kayak mungkin culture shock kan, karena kita di sini hidup dengan orang dari berbagai macam latar belakang dan negara gitu, pasti mungkin ada culture shock, ada pengalaman atau rintangan yang bisa diceritain gitu. Ya, interesting. Ini menarik sekali Mbak, karena memang dari awal saya sudah tahu dari teman-teman juga reputasi Triple IU yang mahasiswanya dari berbagai macam negara dan sudah terseleksi gitu kan secara ketat, karena saya juga punya beberapa teman-teman yang udah coba seleksi di sini tapi belum masuk-masuk. Itu menandakan bahwa selektif sekali untuk masuk jadi mahasiswa di sini. Nah, ketika datang ke sini, saya memang agak culture shock-nya itu dari sisi misalnya proses pengajaran, karena memang teman-teman kalau di Triple IU itu perkuliahannya menggunakan full bahasa Inggris. Betul sekali. Dan di Islamic Studies ada yang kelas bahasa Arab gitu ya. Nah itu full, kalau di education tuh full bahasa Inggris. Berarti kalau kita sebagai fellowship di sini, scholars in resident, nanti masuk sebagai guest lecturer, yang ngajarnya pakai bahasa Inggris gitu kan, karena kan mahasiswanya berbagai macam. Nah dan itu juga agak lumayan culture shock, karena setelah selesai S3 di awal 2021 kan pulang ke Indonesia, ngajarnya juga masih campuran gitu kan, pakai bahasa Indonesia. Di sini harus full lagi, jadi harus recall lagi. Menyesuaikan. Lumayan. Dan itu kan nggak bisa, waktunya kan sebentar Mbak di sini kan, jadi nggak bisa lama-lama saya untuk nge-recallnya. Paling nggak dalam 1-2 minggu udah harus ini lagi, udah harus fresh lagi. Nah terus juga ketika di kelas itu kan mahasiswa-mahasiswi yang sudah terseleksi dari berbagai negara ini kan berarti kompetitif sekali. Nah itu memang diskusinya, debatnya, pertanyaannya di dalam kelas itu juga sangat akademik sekali situasinya, sehingga itu tadi saya cerita, nggak cukup kadang di kelas waktu saya padahal ngajar itu cuma 2 jam, itu pun akhirnya saya perpanjang karena masih banyak pertanyaan 2,5 jam, itu masih mau lanjut. Saya bilang, guys ini kita udah sore, saya bilang udah. Jadi nggak bisa. Nah itu, oh ya kalau gitu Pak besok katanya bisa nggak, ada nggak, do you have an available time katanya untuk ketemu in your room katanya. Masih mau lagi ngubungin. Itu agak sedikit membuat saya culture shock itu. Terus juga jadi pokoknya setiap mau misalnya diskusi, ketemu ngajar atau gimana, persiapannya pasti dalam beberapa hari. Saya nggak bisa immediately langsung gitu, nggak bisa, harus ada persiapan. Nah sedangkan dulu kebalikannya, misalnya saya ngajar di beberapa kampus sebelumnya, kadang saya itu sampai stres karena mahasiswanya nggak mau ngomong di kelas. Di sini saya stres, itu saya beneran stres loh Mbak, mahasiswanya pressure ya, very active gitu kan. Jadi makin merasa pressure, tertantang gitu ya. Tertantang, dan ini saya niatkan sebagai upgrading lah kan, berarti saya harus naik level nih berarti gitu kan.
Jadi Itu sih. doa Mas Arif dikabulkan, yang awalnya mahasiswanya pasif sekarang dikasih yang Super aktif. iyalah super aktif gitu ya. Iya benar sekali. Tapi keadaan seperti itu sebenarnya nggak terjadi di education aja Mas, kelas education. Tapi di kelas yang lainnya teman-temannya itu pada aktif semua untuk diskusi segala macam. Nanti habis kelar kelas kita tetap Iya, diskusi di kantin. Habis itu ada fasilitas student room juga di Triple IU. Jadi buka 24 jam kampusnya. Kalau dulu kan di kampus-kampus mungkin yang lain jam 9 udah disuruh satpam pulang atau nggak sampai malam lah udah nggak bisa akses ruangan. Tapi kalau di sini kita dapat akses student room 24 jam gitu ya. Jadi teman-teman kalau masih mau lanjut belajar gitu, masih mau menghubungi dengan yang lainnya, dengan misalnya fellowshipnya atau dosen-dosen. Kalau dosen nggak mungkin ya, karena udah jam pulang gitu. Tapi itu kenapa Mas Arif di sini hektik banget dengan aktivitasnya dengan mahasiswa, karena mereka juga pengen belajar dari Mas Arif sendiri. Dan saya juga mau belajar saya banyak belajar dari teman-teman mahasiswa, juga dari teman-teman mahasiswa di master, PhD itu. Makanya saya lagi-lagi saya menyatakan I really enjoy di sini. Oke, Mas Arif, kira-kira ada harapan nggak buat kegiatan fellowship ini ke depannya, atau program Mas Arif setelah ini kira-kira mau ngapain sih setelah fellowship ini? Boleh diceritain juga nggak teman-teman? Ya, kalau untuk setelah ini tentu saya masih ada plan yang lain gitu kan, untuk melanjutkan lagi petualangan di dunia persilatan. Belajar lagi ya. Cari lagi kesempatan, peluang, mungkin apakah postdoktoral di tempat lain dengan modal yang insya Allah saya udah menjadi inilah ya, lebih pede lagi karena sudah ditempa di Triple IU selama 3 bulan lebih ini. Itu saya masih pengen mencari itu lagi sembari mempersiapkan mungkin langkah-langkah yang lain lah ya. Pasti kalau di dosen itu kan cita-cita terbesarnya sebenarnya karir tertinggi seorang dosen itu bukan menjabat, tetapi kan menjadi guru besar, profesor. Nah jadi ya pasti ke arah sana ada gitu kan peluang dan untuk persiapannya. Terus juga harapan untuk postdoktoral ini di Indonesia secara umumnya ya mudah-mudahan teman-teman bisa lebih aware ketika setelah melaksanakan program doktor itu masih ada kesempatan lagi untuk melanjutkan program melalui fellowship ataupun postdoktoral. Ini juga bisa menjadi budaya baru lah mungkin kedepannya di Indonesia gitu. Dan itu kan untuk tentu meningkatkan SDM kita di bidang akademik gitu kan melalui kegiatan-kegiatan seperti ini. Makanya Triple IU saya rasa udah 3 tahunan melaksanakan program ini, menjadi salah satu universitas yang duluan melaksanakan program-program postdoktoral di Indonesia, dan itu we really appreciate.